Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham. Yang pertama yaitu saham HDFA, yang kedua saham HAIS, yang ketiga saham LAN, dan keempat saham BEL. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham HDFA. Saham HDFA, perdagangan terakhir naik 14,62% di harga 192. Bagaimana dengan prospek saham HDFA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini, saham HDFA ini sudah crossline ke atas ya, sudah memasuki angka 20. Itu artinya saham HDFA ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound ya, dan didukung dengan indikator MACD-nya juga sudah crossline ke atas ya. Didukung juga dengan volume hijaunya, itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham HDFA ini. Kalau dilihat dari grafiknya, memang saham HDFA ini posisinya lagi downtrend ya, dengan harga tertinggi yaitu di 344, setelah itu downtrend panjang ya, dengan harga dasarnya yaitu di 135. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham HDFA. Kalau untuk support, tentu saja di 180 ya. Yang kedua yaitu di harga bottomnya atau dasarnya yaitu di 135. Untuk resisten pertama yaitu di 215 ya. Ini merupakan area golden ratio-nya saham HDFA di angka 0,618 ya. Apabila kedepannya saham HDFA ini mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya ini, saham HDFA berpeluang ya atau berpotensi untuk balik arah. Kalau dilihat dari historinya yang lingkaran tengah ini ya, yang besar ini, saham HDFA mencoba ya untuk breakout dan bertahan di area golden ratio-nya, tetapi tidak mampu ya di sekitaran tanggal 2 Februari 2022 sampai di 10 Maret 2022. Setelah itu saham HDFA tidak mampu ya untuk bertahan di atas area golden ratio-nya, sehingga saham tersebut turun ya, melanjutkan downtrend-nya. Di perdagangan terakhir, saham HDFA menunjukkan tanda-tanda rebound ya, dan mampu berada di atas SMA 50-nya yang garis merah ini ya. Itu artinya saham HDFA berpeluang ya untuk uptrend ya. Resisten kedua yaitu di 240 dan yang ketiga yaitu di 264. Untuk teman-teman ya yang sudah masuk di saham HDFA ini, untuk bertahan dulu ya dan menunggu konfirmasi berikutnya ya. Apabila perdagangan berikutnya tidak mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya ini yang khusus koreksi, silakan teman-teman take profit dulu ya. Tetapi apabila dia mampu breakout, silakan teman-teman tambah kalau ada modal lagi. Tetapi untuk teman-teman ya yang belum masuk di saham HDFA ini, sebaiknya tunggu konfirmasi berikutnya ya. Apabila dia naik, silakan teman-teman ikut saja. Apabila dia mantul di area golden ratio-nya ini, untuk meminimalisir risiko, sebaiknya teman-teman TP dulu ya. Dan masuk lagi apabila dia sudah mampu breakout di area golden ratio-nya atau menunggu di support pertama ya di 180 apabila saham ini koreksi ke bawah. Oke ya, kalau dilihat dari indikator stokastiknya, MACD-nya dengan dua candle hijau perdagangan terakhir ya dan mampu melewati SMA 50-nya, saham HDFA ini layak ya untuk dibeli. Oke, kita langsung saja lanjut ke saham yang kedua yaitu saham HAIS. Saham HAIS perdagangan terakhir naik 15,51% ya di harga 216. Bagaimana dengan prospek saham HAIS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah crossline ke atas ya, sudah memasuki angka 20. Itu artinya saham HAIS sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya, sudah crossline. Didukung juga dengan volumenya ya yang berwarna hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini naik ya 20,59 juta ya. Kalau dilihat dari candle terakhirnya, saham HAIS ini sudah melewati juga ya SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham HAIS berpeluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham HAIS. Kalau untuk support, tentu saja ya, yaitu di 209 yang pertama. Ini merupakan area tengah ya, angka 0,5 Fibonacci retracement.
dan yang kedua yaitu di 193, yang ketiga yaitu di 174. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 224 ya, ini merupakan area golden ratio-nya saham HISE ya, di angka 0,618. Ini merupakan area golden ratio khusus koreksi ya. Apabila kedepannya saham HISE mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya ini, saham HISE berpeluang ya untuk balik arah. Kalau dilihat dari transaksi terakhir ya, saham HISE tidak mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya ini. Untuk resisten kedua yaitu di 247 dan yang ketiga yaitu di 275. Untuk teman-teman ya yang sudah masuk di saham HISE ini, lihat saja di perdagangan berikutnya ya, apabila dia mampu ya breakout di area golden ratio-nya dan bertahan ya di atas area golden ratio-nya, silakan teman-teman tambah lagi. Apabila dia mantul dan menunjukkan koreksi tajam ya ke bawah, silakan teman-teman TP dulu ya dan menunggu di area support berikutnya. Kalau untuk teman-teman yang belum masuk, ini sangat dekat ya dengan area golden ratio-nya. Apabila dia kedepannya mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya, silakan masuk ya secara bertahap ya. Itu artinya saham HISE ini berpeluang ya untuk balik arah. Kalau seandainya dia mantul, sebaiknya jangan ambil risiko ya. Silakan teman-teman tunggu saja di harga supportnya ya, sambil menunggu tanda-tanda sinyal buy berikutnya ya. Tetapi kalau dilihat dari indikator stokastiknya, MACD-nya, dengan beberapa perdagangan terakhir ya, 2 candle hijau ini sangat mendukung ya. Saham HISE ini layak untuk dibeli ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham HISE. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham LAN. Saham LAN perdagangan terakhir naik ya signifikan 34,31% di harga 137. Bagaimana dengan prospek saham LAN? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, masih menuju ke atas ya. Ini baru saja crossline ke atas menuju area overbought-nya ya. Saham LAN secara stokastik masih aman ya. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya juga mengarah ke atas ya, didukung dengan volume hijau yang tinggi ya. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan ya tentang saham LAN ini. Kalau saham LAN ini mampu ya berada di atas area golden ratio-nya ini, angka 0,618 ini ya, di harga 95, itu artinya saham LAN ini berpotensi ya untuk balik arah dan terbukti perdagangan terakhir ya mampu naik ya signifikan, naik 34% lebih ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham LAN ini ya untuk melihat prospek ke depannya. Kalau untuk support ya tentu saja di 118 ini ya. Dan yang kedua yaitu di 105. Untuk resisten yaitu di 156 ya. Ini juga merupakan area golden ratio ya. Yang khusus target yaitu di angka 1,618 ya. Ini memang candlenya berada di tengah ya. Untuk teman-teman yang sudah masuk sebaiknya tahan dulu ya. Apabila kedepannya memberikan tanda-tanda naik lagi ya dan menyentuh area golden ratio-nya ini yang khusus target, apabila dia mantul di sini sebaiknya teman-teman TP dulu ya. Tetapi apabila dia menunjukkan tanda-tanda koreksi, silahkan teman-teman jaga ya profitnya, bisa di take profit dulu ya dan menunggu di area support berikutnya. Tetapi untuk teman-teman yang belum masuk, silahkan kalau mau masuk tapi harap dijaga cut loss-nya ya. Apabila dia naik terus dan menyentuh juga ya area targetnya, silakan teman-teman TP dulu. Tetapi kalau dia koreksi, sebaiknya teman-teman jangan masuk dulu ya yang belum punya barangnya, sebaiknya tunggu di area supportnya. Kalau dilihat dari laporan keuangannya ya yang 2021, saham LAN ini memang posisinya minus ya. Untuk teman-teman yang trading di saham LAN ini, tetap jaga cut loss-nya ya, jangan sampai tidak memasang cut loss ya. Jaga ketat trading plan-nya khusus cut loss kalau trading di saham yang posisinya lagi minus. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham LAN. Kita langsung saja ke saham terakhir yaitu saham BEL. Saham BEL perdagangan terakhir tetap ya harganya di 177. Bagaimana dengan prospek saham BEL? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah crossline ke bawah ya, tetapi masih berada di area overbought-nya.
Itu artinya teman-teman yang trading di saham BEL ini untuk hati-hati ya. Kalau sudah profit silahkan di take profit sebagian ya, karena posisinya menunjukkan tanda crossline ya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang sudah crossline ke atas ya, tapi volumenya sudah mulai memudar ya, yang berwarna hijau. Itu artinya saham BEL ini posisinya lagi didistribusi ya, terbukti dengan net sell ya asing hari ini 1,16 billion. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham BEL ini. Kalau untuk support tentu saja di 157 ya, ini area tengah Fibonacci retracement ya. Yang kedua yaitu di 133, ini merupakan area golden ratio-nya ya, di angka 0,618 ya, ini merupakan area golden ratio khusus koreksi ya. Apabila kedepannya saham BEL ya mampu untuk breakdown di area golden ratio-nya nih di 133, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham BEL ini ya. Untuk yang ketiga yaitu di 99. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 181. Ini merupakan resisten yang tidak mampu di breakout ya di 3 perdagangan terakhir. Ini merupakan resisten yang cukup kuat ya. Yang kedua yaitu di 210 dan yang terakhir ya di harga tertingginya di sekitaran tanggal 30 Februari ya 2021 yaitu di harga 258. Oke, untuk teman-teman ya yang sudah masuk di saham BEL ini dan sudah posisinya lagi profit ya, apabila mengambil di harga bawah ini sebaiknya hati-hati ya, take profit dulu ya sebagian. Apabila kedepannya dia koreksi tajam, sebaiknya di take profit full. Apabila dia mantul ya di area supportnya ini, di area tengahnya Fibonacci ini, sebaiknya teman-teman beli lagi ya. Begitu juga dengan teman-teman yang belum masuk ya. Tetapi apabila dia mampu ya breakdown di area tengahnya ini, sebaiknya tunggu ya di area golden ratio-nya ini. Ini area yang sangat penting ya. Apabila suatu saham ya mampu berada di atas area golden ratio-nya ini, dia berpeluang ya untuk balik arah. Tetapi apabila dia mampu breakdown ke depannya di area golden ratio-nya ini yang khusus koreksi, maka teman-teman sebaiknya cabut ya dari saham BEL ini. Kalau dilihat dari transaksi asingnya ya yang saya jelaskan tadi, hari ini net sell ya 1,16 billion, itu artinya hati-hati ya. Didukung dengan stokistiknya juga sudah persen ke bawah, volumenya juga sudah mulai memudar ya. Itu artinya sinyal hati-hati ya ke depannya. Sekian pandangan saya tentang saham BEL. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.